Pablo Escobar. Pablo Escobar adalah pendiri sekaligus pemimpin kartel Medellin, organisasi narkoba yang pada puncaknya menguasai sekitar 80% pasukan kokain ke Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai Raja Kokain dan menjadi salah satu kriminal terkaya dalam sejarah dengan kekayaan mencapai puluhan miliar dolar. Kekuasaan kartelnya memicu gelombang kekerasan besar di Kolombia, termasuk pembunuhan polisi, hakim, dan pejabat negara. Setelah kehilangan kekuatan, uang, dan perlindungan, ia hidup dalam pelarian selama berbulan-bulan. Keberadaannya akhirnya terlacak melalui panggilan telepon ke keluarganya yang disadap oleh aparat. Pada 2 Desember 1993, pasukan khusus Kolombia menemukan tempat persembunyiannya di sebuah rumah di Medellin. Saat mencoba melarikan diri lewat atap, terjadi baku tembak. Ia terkena beberapa tembakan di tubuh dan satu di kepala yang menyebabkan ia langsung tewas di tempat. Kematian ini mengakhiri pencarian selama 16 bulan dan runtuhnya kartel Medellin. Griselda Blanco. Griselda Blanco adalah bos kartel narkoba asal Kolombia yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling kejam dalam perdagangan kokain pada era 1970 sampai 1980-an. Ia membangun jaringan distribusi kokain besar antara Kolombia dan Amerika Serikat, terutama di Miami dan New York, dengan pendapatan mencapai puluhan juta dolar per bulan. Blanco juga dikaitkan dengan jaringan Pablo Escobar dan lingkaran kartel Medellin. Ia terkenal karena memerintahkan banyak pembunuhan dan memperkenalkan metode pembunuhan menggunakan penembak di atas motor. Pada 3 September 2012, setelah hidup tenang di Medellin usai bebas dari penjara dan dideportasi dari Amerika, Blanco keluar dari sebuah toko daging bersama menantunya yang sedang hamil. Saat berjalan keluar, seorang pria turun dari motor dan menembaknya 2 kali di kepala dari jarak dekat. Pelaku langsung kembali ke motor dan melarikan diri. Cara kematiannya sama persis dengan metode pembunuhan yang dulu ia ciptakan terhadap musuh-musuhnya selama perang narkoba di Miami. Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes adalah pemimpin kartel Juarez di Meksiko yang dijuluki El Señor de los Cielos karena mengoperasikan armada jet untuk mengangkut narkoba. Ia mengambil alih kartel setelah membunuh atasannya sendiri dan membangun kekaisaran penyelundupan bernilai miliaran dolar. Pada 1997, saat diburu aparat Meksiko dan Amerika, Carrillo mencoba menghindari penangkapan dengan mengubah wajahnya melalui operasi plastik besar di sebuah rumah sakit di Mexico City. Ia menjalani operasi wajah dan sedot lemak agar tidak dikenali. Namun, selama prosedur berlangsung, terjadi komplikasi serius, diduga akibat obat bius atau kegagalan alat bantu nafas. Ia meninggal di ruang operasi pada 5 Juli 1997. Beberapa bulan kemudian, 2 dokter yang melakukan operasinya ditemukan tewas dalam drum baja berisi beton dengan tanda penyiksaan. Satu jenazah lain yang diduga dokter ketiga juga ditemukan dalam kondisi serupa. Arturo Beltran Leiva. Arturo Beltran Leiva adalah pemimpin kartel Beltran Leiva yang sebelumnya merupakan tokoh penting dalam kartel Sinaloa. Ia dikenal mengendalikan jalur perdagangan narkoba besar serta memiliki jaringan pembayaran untuk mempertahankan wilayahnya. Pada 16 Desember 2009, pasukan khusus Angkatan Laut Meksiko menemukan lokasi persembunyiannya di sebuah kompleks apartemen mewah di Cuernavaca. Sekitar 200 marinir mengepung bangunan tersebut, didukung helikopter dan kendaraan lapis baja ringan. Terjadi baku tembak selama sekitar 90 menit. Anak buahnya menggunakan granat untuk menahan serangan. Dalam pertempuran itu, Arturo dan 3 pengawalnya tewas, sementara satu lainnya bunuh. Setelah kematiannya, muncul foto-foto jenazahnya yang dipamerkan oleh aparat. Tubuhnya yang penuh luka tembak ditelanjangi, lalu diletakkan di lantai dengan uang yang berlumuran darah ditaburkan di atasnya sebagai bagian dari dokumentasi penyitaan. Heriberto Lascano. Heriberto Lascano adalah pemimpin kartel Los Zetas, mantan pasukan khusus militer Meksiko yang beralih menjadi bos kriminal. Ia dikenal sangat brutal dan mendapat julukan El Verdugo karena metode penyiksaan ekstrim terhadap musuh maupun pengkhianat. Korbannya pernah dipukuli hingga mati, direndam dalam asam, bahkan dibiarkan dimakan hewan buas yang ia pelihara di peternakannya. Pada 7 Oktober 2012, Lascano tewas dalam baku tembak dengan Angkatan Laut Meksiko di Progreso Coahuila setelah ia dan seorang pengawalnya menembaki pasukan dari dalam mobil. Ia ditembak mati di lokasi, jenazahnya dibawa ke rumah duka untuk identifikasi. Beberapa jam kemudian, kelompok bersenjata datang, mengumpulkan staf dan mencuri jasadnya. Tubuh Lascano menghilang sebelum pengumuman resmi dibuat, menunjukkan bahwa organisasinya tetap memiliki kendali dan disiplin militer, bahkan setelah kematiannya. Gonzalo Rodriguez Gacha. Jose Gonzalo Rodriguez Gacha adalah salah satu pemimpin utama kartel Medellin bersama Pablo Escobar. Ia dijuluki El Mexicano dan dikenal sebagai otak militer kartel yang membangun pasukan paramiliter sendiri untuk melawan pemerintah, kartel saingan, dan kelompok gerilya. Pada 15 Desember 1989, setelah lama diburu, lokasi persembunyiannya di Tolu berhasil diketahui. Polisi elit Kolombia mengejarnya menggunakan helikopter bersenjata. Gacha melarikan diri dengan truk bersama anaknya dan pengawalnya. Saat dikepung di area perkebunan pisang, ia mencoba kabur sambil menembaki helikopter dengan senapan mesin ringan. Tembakan balasan dari helikopter mengenainya di kaki hingga ia jatuh. Ketika mencoba bertahan, ia kembali ditembak dan peluru kaliber besar menghantam wajahnya, menewaskannya di tempat.
tempat. Putranya dan para pengawalnya juga tewas dalam baku tembak terpisah saat berusaha melawan pasukan darat. Jose Santa Cruz Londono. Jose Santa Cruz Londono adalah salah satu pemimpin utama kartel Cali yang mengatur operasi kokain di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai sosok penting di balik produksi dan distribusi narkoba, serta termasuk anggota inti bersama keluarga Rodriguez Orejuela. Pada 1995, ia ditangkap setelah menyerahkan diri, namun berhasil kabur dari penjara keamanan tinggi pada Januari 1996 akibat korupsi di dalam sistem penjara. Setelah bebas, ia mencoba kembali membangun kekuatan dengan bekerja sama dengan kelompok paramiliter sayap kanan EUC. Namun hubungan itu tidak berjalan sesuai harapan. Kelompok paramiliter yang dipimpin oleh Carlos Castanogil menilai kontribusinya tidak cukup besar. Ia kemudian disiksa secara brutal oleh kelompok tersebut. Pada 5 Maret 1996 di Medellin, setelah mengalami pemukulan keras, Santa Cruz ditembak mati. Pembunuhan ini dilakukan oleh sekutu yang sebelumnya ia harapkan dapat melindunginya, bukan oleh aparat atau kartel musuh. Helmer Pacho Herrera. Helmer Pacho Herrera adalah salah satu pemimpin utama kartel Cali yang mengatur distribusi kokain terutama ke New York. Ia dikenal sebagai pengelola jaringan logistik dan pencucian uang yang sangat besar, serta berperan dalam membuka jalur penyelundupan melalui Meksiko. Setelah bertahun-tahun beroperasi dengan profil rendah, ia menyerahkan diri kepada polisi Kolombia pada 1996 dan dijatuhi hukuman penjara. Di dalam penjara, ia menjalani kehidupan yang relatif terbuka dan sering berada di area umum, termasuk lapangan sepak bola. Pada 6 November 1998, saat sedang bermain sepak bola di dalam penjara, ia didatangi oleh Uribe Serna, seseorang yang telah lama dikenal sebagai penasihatnya. Herrera menghentikan permainan dan mendekat untuk menyambutnya. Setelah berpelukan, Uribe mengeluarkan senjata dan menembak ke-7 kali di kepala dari jarak dekat. Herrera sempat dibawa ke rumah sakit, namun kemudian dinyatakan meninggal. Ramon Arellano Felix. Ramon Arellano Felix adalah pendiri dan pemimpin bagian eksekusi dari kartel Tijuana, organisasi kriminal yang menguasai jalur narkoba di perbatasan Meksiko, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai sosok paling brutal dalam kartel, terlibat dalam berbagai pembunuhan, termasuk pembunuhan satu keluarga pada 1998 untuk menghilangkan pesaing bisnis. Pada 10 Februari 2002 di Mazatlan, ia tewas dalam peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Saat dihentikan polisi karena pelanggaran lalu lintas, Ramon langsung mencabut senjata dan menembak petugas, Angel Antonio Arias Torres, 2 kali di dada. Meski terluka parah dan hampir roboh, polisi tersebut sempat membalas tembakan. Dalam kondisi sekarat, Arias melepaskan satu tembakan terakhir yang mengenai kepala Ramon dan menewaskannya di tempat. Polisi itu juga meninggal akibat luka tembaknya. Nazario Moreno Gonzalez. Nazario Moreno Gonzalez adalah pemimpin kartel narkoba yang memimpin La Familia Michoacana dan kemudian mendirikan kartel Knight Templar. Ia dikenal berbeda dari bos kartel lain karena menggabungkan kriminalitas dengan ajaran keagamaan. Anggotanya diwajibkan mengikuti kitab yang ia tulis sendiri, berisi aturan moral versi dirinya. Di satu sisi, ia mengatur perdagangan narkoba, dan pemerasan, namun di sisi lain membangun citra sebagai pelindung masyarakat miskin dengan bantuan sosial. Pendekatan ini membuat sebagian warga melihatnya seperti tokoh suci. Pada 2010, pemerintah Meksiko mengklaim ia tewas dalam baku tembak, tetapi jasadnya tidak ditemukan. Selama 4 tahun, ia dipercaya masih hidup dan diam-diam memimpin kartel dari balik bayangan. Pada 9 Maret 2014, militer akhirnya menemukan lokasinya di Tumbes Castillo. Saat akan ditangkap, Moreno langsung membuka tembakan. Pertempuran singkat terjadi dan ia ditembak 2 kali di dada hingga tewas. Identitasnya kemudian dipastikan melalui DNA dan sidik jari. Francisco Rafael Arellano Felix. Francisco Rafael Arellano Felix adalah salah satu pendiri awal kartel Tijuana dan kakak tertua dari keluarga Arellano Felix. Ia berperan dalam mengatur distribusi narkoba ke Amerika Serikat pada awal 1990-an, terutama setelah runtuhnya kartel Guadalajara. Meski kemudian dipenjara di Meksiko dan Amerika Serikat, ia akhirnya bebas dan hidup sebagai pengusaha di Los Cabos tanpa kasus aktif. Pada 18 Oktober 2013, ia mengadakan pesta ulang tahun di sebuah aula tepi pantai yang dihadiri keluarga, pejabat, artis, dan atlet. Sekitar pukul 20, sebuah mobil berhenti di lokasi. Seorang pria berpakaian badut turun dan masuk ke dalam ruangan. Ia berjalan mendekati Francisco yang berada di tengah tamu. Saat jarak sekitar 1 meter, pelaku mengeluarkan pistol dari kostumnya dan menembaknya di kepala dari jarak dekat. Lalu beberapa kali saat ia jatuh, Francisco tewas di tempat akibat luka tembak di kepala dan dada. Pelaku langsung melarikan diri melalui pintu belakang. El Mencho. Nemesio Osegore Cervantes, dikenal sebagai El Mencho, adalah pendiri sekaligus pemimpin utama kartel Jalisco Neo Generation. Ia berasal dari Michoacan dan sebelumnya pernah menjadi polisi sebelum masuk ke dunia kejahatan narkoba. Setelah sempat dipenjara di Amerika Serikat karena perdagangan heroin pada 1990-an, ia kembali ke Meksiko dan perlahan membangun jaringan kriminalnya sendiri. Pada 2009, ia membentuk kartel ini yang kemudian berkembang menjadi salah satu kartel paling kuat dan brutal di negara itu dengan operasi penyelundupan kokain, metamfetamin, dan fentanyl ke Amerika Serikat. Pada Februari 2026, pasukan Meksiko melacak keberadaannya di Tapalpa setelah menerima intelijen dari orang dekat seorang pasangan
kenangan romantisnya. Informasi itu membantu menentukan lokasi persembunyiannya. Operasi militer dilancarkan sebelum fajar dan memicu baku tembak. El Mencho sempat melarikan diri ke kompleks kabin hutan, namun ditemukan terluka bersama 2 pengawal. Ia dievakuasi dengan helikopter, tapi meninggal dalam perjalanan ke fasilitas medis.